warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nanda Husnutawabin, mahasiswi Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, program studi pendidikan agama Islam semester 3A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Desain Kurikulum Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Agusdian Ali Rahman MPDI. Dalam video ini, saya akan menjelaskan sebuah materi tentang kurikulum merdeka yang berpusat pada peserta didik. Untuk itu, mari simak video ini sampai selesai ya teman-teman. Kurikulum merdeka. Apa sih kurikulum merdeka itu? Kurikulum merdeka adalah kurikulum baru yang diusung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Indonesia, yang biasa disebut dengan Kemendikbudristek. Kurikulum ini bertujuan untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia dengan mengedepankan nilai-nilai keindonesiaan dan kearifan lokal. Salah satu konsep penting dalam kurikulum merdeka adalah konsep pembelajaran. Konsep pembelajaran dalam kurikulum merdeka ini mengacu pada pendekatan yang berpusat pada peserta didik. Artinya, peserta didik dijadikan sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Peserta didik tidak hanya diberikan pengetahuan dan keterampilan, akan tetapi juga diberikan ruang untuk mengembangkan kemampuan diri dan kreativitasnya. Konsep kurikulum merdeka ini bertujuan untuk menghasilkan generasi yang lebih mandiri, kreatif, dan inovatif. Beberapa prinsip dalam konsep pembelajaran kurikulum merdeka antara lain yang pertama, yakni pendidikan berpusat pada peserta didik. Pendidikan ini bukan hanya tentang guru yang memberikan pengetahuan, tetapi juga tentang peserta didik yang belajar untuk mengembangkan diri. Di sini, guru menjadi fasilitator untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi diri. Kemudian yang kedua adalah pengalaman belajar yang menyenangkan. Menyenangkan bagaimana sih? Ya, dalam pembelajaran ini tidak hanya dilakukan di dalam kelas, akan tetapi bisa dilakukan di luar dengan cara pembelajaran yang menarik dan bermanfaat. Oleh karena itu, pembelajaran ini dapat meningkatkan minat dan motivasi peserta didik dalam belajar dan tidak bikin bosan ya teman-teman. Oke, yang ketiga yakni mengembangkan kreativitas dan inovasi. Peserta didik didorong untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan masalah. Pembelajaran dilakukan dengan cara yang interaktif, sehingga peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan bekerja sama. Ya, kemudian yang keempat adalah pembelajaran yang kontekstual. Pembelajaran ini disesuaikan dengan kehidupan siswa, mengutamakan pembelajaran yang berbasis pada pengalaman dan kearifan lokal. Kemudian yang kelima adalah pembelajaran inklusif. Tidak hanya tentang menerima peserta didik dengan kebutuhan khusus, akan tetapi inklusif di sini yakni adalah satuan pendidikan mampu yang menyelenggarakan iklim pembelajaran yang menerima dan menghargai perbedaan, baik sosial, budaya, agama, dan suku bangsa. Dengan konsep pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kurikulum merdeka diharapkan dapat menghasilkan generasi yang lebih berkualitas dan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, dan inovatif akan membuat peserta didik lebih tertarik dalam belajar dan mengembangkan diri. Semoga kurikulum merdeka ini dapat memberikan perubahan yang lebih baik kepada peserta didik. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.